Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita katakan lagi, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari jemaat Tuhan katakan, sejauh langit dari bumi, jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu padamu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, mari katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari semua katakan, sejauh langit. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu. Kami datang untuk menyembah-Mu.
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, jemaat Tuhan, buka suaramu. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, mari semuanya jemaat Tuhan katakan sejauh langit. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yes, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Lebih semangat lagi katakan, biarlah pujian ini menjadi doa kita buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Ulangi, begitu besar kasih-Nya untuk kita dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Katakan, Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Mari sama-sama katakan lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari kita bertepuk tangan dengan gembira. Kita percaya sukacita surga turun atas kita semua. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Oh yeah. Kasih-Nya di tengah badai. Yes. Terima cita surga, itulah kekuatan bagi
kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sukacita surga, yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasihnya di tengah badai yang bergejolak. Come on, yes. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes. Ku dapat kuasanya taklukkan badai yang semuanya tangannya di atas. Yes. Amin. Tanpa semangatku dan hilang kekuatanku. Oh haleluya. Haleluya. Bukan sorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Ayo cuma Tuhan tangannya di atas. Oh yes. Takkan patah semangatku. Yes, yes. Takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya. Bagimu sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelum persembahan kita akan berdoa. Saya persilakan Cece Yulia akan berdoa. Sepanjang pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami masuk dalam hadiran-Mu yang kudus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna pada pagi ini Tuhan. Biarlah hati kami siap untuk memberi. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya persembahan, perpuluhan, misi, semua yang kami lakukan biarlah untuk menyenangkan Engkau. Amin. Berikan kami hati yang selalu memberi dan selalu bersama-Mu. Dalam nama Yesus, apa yang kami lakukan, kami percaya kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan bagi yang mau pakai manual silakan, yang pakai barcode maju ke depan. Yang ada di rumah juga. Saya percaya penyertaan Tuhan sangat baik buat kita. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita meyakini bahwa firman yang luar biasa, kita tetap menang saat apapun yang terjadi. Karena penyertaan Tuhan ada pada kita. Haleluya. Katakan ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, aku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Aku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari semua jemaat Tuhan katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Tak mungkin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, haleluya. Tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, haleluya. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Oh, tidak ada yang mustahil, saudaraku, haleluya. Amin, Yesus, haleluya. Glory, 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 haleluya. Mujizat-Mu Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Wanita saja begitu. Saudara, mari kita percaya pada hari ini, kalau kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita dijaga dan dilindunginya, dipelihara oleh Tuhan. Karena selalu ada mujizat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama kembali katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari kita katakan sekali lagi, saudara, bagi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, bagi Tuhan, oh, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang. Kau percaya, saudaraku? Mari pada pagi ini, oh, mari kita gunakan kesempatan pagi ini. Kita boleh saling membangkar satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah maksud persekutuan kami di dalam Tuhan. Sudah dipulih, ku diangkat, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat
dipulihkannya. Oh halalabaya sandara bababu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hari ini ingin berbicara tentang diperlengkapi dengan buah-buah roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah bagian dari khotbah berseri yang kita memang sudah rencanakan. Ya, walaupun minggu lalu ada sedikit peragaan. Hari ini sebenarnya tadi saya pikir-pikir juga saya mau buah-buah gitu ya. Tapi saya pikir cukup dengan gambar saja. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diperlengkapi dengan buah-buah roh. Apa itu buah sebenarnya? Saudara tentu saja dengan mudah dapat menemukan arti buah baik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia dan macam-macam. Ya. Namun secara singkat, saya ingin memberikan pengertian umum saja secara sederhana tentang buah. Ya. Bayangkan saja di depan saudara ada sebuah buah, entah jeruk, entah apel atau buah apa saja. Bagi saya pada hari ini buah adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses pertumbuhan. Ya, tidak pada mungkin saudaraku tiba-tiba ada buah di depan saudara. Ya, buah adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses pertumbuhan yang pada akhirnya saudaraku, pada waktu sebuah pohon dalam proses pertumbuhan pohon tersebut menghasilkan yang namanya buah, maka pada akhirnya buah tersebut dapat dinikmati. Dan dinikmatinya bukan oleh pohon tersebut yang menghasilkan buah. Tapi dinikmati oleh orang lain, betul? Sebuah pohon melalui sebuah proses, ya, dimulai ditanam, disiram dan seterusnya. Ada proses-proses yang tentu saja berbeda. Tetapi pada gilirannya pohon itu menghasilkan sebuah buah. Dan buah yang dihasilkan itu dapat dinikmati oleh orang lain, bukan oleh pohon itu sendiri. Nah dalam konteks seperti ini saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pengertian buah seperti ini, maka hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya, saudara dan saya akan diperlengkapi dengan buah-buah. Nah tentu saja pada hari ini kaitan khotbah saya masih berhubungan dengan pelayanan yang bagaimanakah yang diharapkan oleh Tuhan yang dikerjakan oleh kita sekalian. Yuk kita flashback sebentar ke belakang. Bahwa seseorang diselamatkan supaya orang yang diselamatkan itu hidupnya menjadi terang. Karena dia sekarang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang menjadi terang. Ya, ada terang dalam hidupnya. Dulu dia berdosa, sekarang dia diselamatkan. Kehidupan lamanya berlalu seharusnya, sudah dikubur dan dia menjadi terang. Tapi terang di dalam kekristenan kita tentu saja itu bukan hanya untuk kita. Terang itu bukan untuk dinikmati oleh kita. Terang itu harus dinikmati oleh orang lain. Nah kita lanjutkan setelah seorang diselamatkan untuk menjadi terang. Supaya terang itu membawa dampak. Ya. Sebab memang terang ada untuk membawa dampak buat sekitarnya. Jadi orang percaya diselamatkan, hidupnya diharapkan menjadi terang. Dan terang itu harus membawa dampak. Tidak ada arti apa-apa kalau kita dari jadi orang percaya. Tapi hidup kita tidak pernah berarti apapun. Terutama buat orang-orang di sekitar lingkungan kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Kalau kita telah menjadi orang Kristen tapi kekristenan yang kita miliki tidak pernah membawa dampak bagi mereka, itu bukan maunya Tuhan. Saudara diselamatkan untuk menjadi terang dan terang itu supaya membawa dampak. Lalu kita coba perjelas dampak yang kita mau hasilkan adalah melalui apa? Dengan melayani. Melayani bukanlah sebuah aktivitas yang sekedar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja. Untuk apapun yang kita lakukan di luar sana dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, itu pelayanan. Saudaraku, oleh karena itu kita mengambil tema, yaitu berdampak dengan melayani. Dan kita udah bahas itu dalam triwulan yang bagian yang ketiga. Dan sekarang kita lanjut. Saudaraku, orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang hidupnya mau berdampak dengan mengambil bagian dalam kehidupan kita sehari-hari,
maka saudaraku, pelayanan yang kita kerjakan, ingat pelayanan bukan kegiatan gerejawi saja, tapi semua kehidupan kita di luar, itu harus dipelengkapi. Saudaraku, tentu saja setiap anak Tuhan wajib untuk masuk dalam sebuah proses perlengkapan. Untuk apapun dalam dunia ini tentu saja harus dipelengkapi. Saudaraku, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan manusia di dalamnya, Tuhan sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Semua perlengkapannya. Pohon-pohon, tanaman, hewan, dan seluruhnya. Dengan cakrawala dan ada. Itu semua disediakan Tuhan untuk memperlengkapi manusia diciptakan. Supaya pada waktu dia menjalani kehidupannya, semuanya sudah tersedia. Tahukah saudara, pada waktu saya dan saudara mau mengambil bagian dalam pelayanan, saudara ingatlah bahwa saudara tidak bisa melayani begitu saja. Setelah diselamatkan, saudara punya kerinduan untuk menjadi terang dan terangmu itu melalui supaya berdampak dan berdampak dengan cara melayani. Lalu why not? Apalagi? Saudara ingat bahwa dalam melayani Tuhan, saudara perlu dalam proses perlengkapan. Untuk itulah minggu pertama saya berkhotbah tentang saudara anak Tuhan harus siap dibentuk. Ada amin? Siap dibentuk. Saudara tidak bisa melayani tanpa melalui proses pembentukan. Dan pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu melalui keseharian kita. Seperti layaknya tanah liat di tangan benjunan itu. Tuhan pakai semua peristiwa-peristiwa hal-hal yang sehari-hari. Itulah proses Allah membentuk kita. Kalau saudara seorang pengusaha, Tuhan pakai dunia usahamu. Kalau saudara adalah ibu rumah tangga, Tuhan pakai persoalan-persoalan rumah tanggamu untuk memproses saudara untuk siap melayani Tuhan. Keseharian dipakai Tuhan untuk membentuk. Untuk apa? Supaya saudara semakin sempurna. Supaya saudara makin meningkat. Dan pada gilirannya saudara akan menghasilkan buah. Itu yang kita bahas dalam minggu pertama. Dan pada waktu kita ingin dibentuk Tuhan, biasanya ada 3 hal yang menjadi kendala anak-anak Tuhan dalam pembentukan Tuhan. Melalui proses kesehariannya. Yang pertama keras hati atau keras kepala. Orang yang keras hati, keras kepala tidak mau dinasihati, tidak mau menerima peristiwa, sulit dibentuk. Yang kedua persungutan, bersungut-sungut. Orang yang tidak pernah puas dengan hidup ini. Mau enaknya saja. Saya sangat bersyukur kemarin dalam sebuah peristiwa di mana motor salah satu anak jemaat kita, dalam hal ini Kiki yang main keyboard, hilang. Dan saya mau sampaikan ini karena ini bagus sekali, karena itu berkati saya. Ya, pada waktu saya call Hengki dan saya WhatsApp dia tahu maksud saya, tadi dia bilang begini, Pak, masakan kita anak Tuhan mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan. Pada waktu kita terima banyak berkat, kok kita tenang-tenang saja. Tapi kok giliran waktu kita mengalami masalah, kenapa kita harus panik? Kira-kira demikian, luar biasa. Saudaraku dengan lembut siap dibentuk Tuhan. Karena proses pembentukan itu kendalanya adalah keras hati. Dan yang kedua bersungut-sungut. Dan yang ketiga enggak sabaran. Nah, itu kita bahas dalam minggu pertama. Lalu kemarin Pak Robi membahas tentang bahwa kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Ada perlengkapan-perlengkapan yang mau kita pakai. Berikat pinggang kan, ya, berbaju zirakan, perisai iman, pedang roh dan sebagainya. Dan hari ini kita bahas tentang buah-buah roh. Nah buah-buah roh secara sederhana, boleh next slide. Buah-buah roh itu saudaraku, kalau saudara nanti saya akan ulang-ulang ayat-ayat ini. Di situ dikatakan kasih. Jadi buah roh yang harus dihasilkan oleh anak Tuhan. Kalau saudara mau melayani Tuhan, perhatikan ini. Buah dalam diri saudara, pada waktu Tuhan bentuk saudara, pada gilirannya supaya menghasilkan buah. Semua yang terjadi untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buah di mana kita semakin memiliki kasih. Kasih di sini nanti kita bahas lagi kalau memang ada waktu di lain kesempatan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan ditutup dengan penguasaan diri. Saya sangat senang sekali pada waktu saya sampai kepada buah, bukan urutannya sih, tapi buah penguasaan diri. Saya tidak tahu kalau menurut saudara, kira-kira dari 7 buah ini yang mana yang paling saudara rasa sangat penting dalam hidup saudara. Tetapi saudaraku setidak-tidaknya saudaraku tentu saja semua buah ini diharapkan muncul dalam hidup kita melalui proses pembentukan.
Nah, kaitannya dengan renungan yang saya mau sampaikan dalam 1 bulan ini adalah begini. Pelayanan yang kita mau lakukan dalam keseharian kita, pelayanan yang model bagaimana sih? Yuk kita akan buka next slide selanjutnya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat ini sudah tidak asing buat kita sekalian. Kisah Rasul 1 ayat 8 berbunyi demikian. Kalau saudara sudah dapat, saya ingin bacakan buat saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saya ulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan setelah itu, kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ayat ini adalah pesan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke atas, naik kembali ke surga, kembali ke rumah Bapaknya. Saudaraku, ayat ini juga berlaku untuk saudara dan saya semua di tempat ini. Saudaraku, Yerusalem, sebagaimana layaknya kita sudah tahu, dapat dikatakan itu adalah ruang lingkup yang paling dekat dengan kita seperti keluarga. Dan Yudea mungkin berbicara tentang lingkungan yang lebih luas, yaitu saudara-saudara seiman kita. Samaria bisa diartikan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita dan bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau memakai kita untuk menyalurkan berkat sampai ke ujung bumi. Itu adalah pesan Tuhan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin saya dan saudara menjadi berkat. Baik buat keluarga kita, saudara seiman kita, orang-orang di luar yang belum seiman dengan kita. Bahkan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, next slide. Saudaraku, lihat ayat ini berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus datang kepada saudara, pada saat Roh Kudus turun di atas saudara, Roh Kudus akan memberi kuasa. Memberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksiku. Saudaraku, perhatikan di sini. Bersaksi dan menjadi saksi. Ya. Bersaksi dengan menjadi saksi adalah dua hal yang nampaknya seperti mirip-mirip tapi sesungguhnya ada perbedaannya. Kalau bersaksi, saudaraku, kalau saudara bersaksi itu saudara bisa pelajari dulu. Saudara bisa merangkai kata-kata yang indah yang kemudian saudara ucapkan untuk saudara ceritakan untuk menyaksikannya. Layaknya saudara datang, saya minta saudara bersaksi. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Bersaksi lebih banyak berbicara tentang apa yang saudara ucapkan. Tapi kalau menjadi saksi, perbedaannya terletak itu tidak hanya sekedar bersaksi. Menjadi saksi bukan sekedar bersaksi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seseorang itu menjadi saksi, perhatikan sekali lagi, dia bukan hanya sekedar bersaksi, namun orang lain, orang di sekitarnya bisa melihat, bisa diyakinkan bahwa kita memang mengalami apa yang kita katakan. Haleluya. Saudara, dalam hari ini setiap orang bisa bersaksi. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi saksi. Banyak saksi-saksi palsu, bukan? Banyak saksi-saksi yang direkayasa. Tetapi pengertian pada waktu Tuhan katakan, aku ingin menjadikan engkau saksi, menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi saksi artinya kita menyaksikan, memperlihatkan, mempertunjukkan bagaimana Kristus itu hidup di dalam kita. Oh, haleluya. Kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Dan untuk itu firman-Nya berkata, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan. Setiap orang bisa bersaksi. Orang-orang yang tidak ada di ruangan ini yang tidak percaya Yesus pun, saudara sering dengar tiba-tiba dia muncul di suatu forum dan dia bersaksi tentang Yesus. Padahal kita tidak tahu ujung-ujungnya asal mula dari mana. Tiba-tiba di next kemudian kita lihat, oh ternyata dia saksi palsu. Saudaraku, yang Tuhan mau kita bukan sekedar bersaksi, tapi menjadi saksi. Yes, memang pada waktu saudara menjadi saksi, saudara harus tentu saja bersaksi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi, Alkitab katakan maka saudara perlu menantikan kuasa Roh Kudus. Jelas tidak bisa diubah ini. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itulah yang akan membuat engkau bisa menjadi saksi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah saudara? Ketika seseorang menerima Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi seseorang anak Tuhan. Maka ini yang paling penting yang seringkali diabaikan. Pada waktu Roh Kudus turun memenuhi seseorang anak Tuhan, maka apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus yang turun ke atas orang tersebut? Apa yang dikerjakan? Apakah Roh Kudus cuma sekedar mau turun saja sebagai penggenapan janji Allah? Enggak ada kerjaan lain lalu Roh Kudus turun memenuhi saudara, saudara berbahasa roh, udah tok begitu saja. No, tidak. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Katakan amin. Haleluya. Ada dua hal yang akan dikerjakan Roh Kudus pada waktu turun ke atas saudara. Next slide. Ada dua hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus pada waktu seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini yang jangan pernah lupa. Pekerjaan pertama yang dikerjakan Roh Kudus adalah orang yang akan dipenuhi Roh Kudus, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, orang yang mengizinkan Roh Kudus hidup dalam hidupnya, maka dia akan menghasilkan buah roh itu sendiri. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu Roh Kudus memimpin seseorang, pada waktu hidupnya dipimpin dari Roh Kudus, maka akan hasilnya dia akan menghasilkan buah roh. Layaknya buah yang saya bahas memang mungkin awalnya belum matang. Buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan dan penguasaan diri dan seterusnya, saudaraku. Hal-hal itu akan dihasilkan dalam hidup kita. Tadinya kita tidak begitu mengasihi seseorang, masih penuh dengan kedendaman. Tapi pada waktu Roh Kudus maka ada buah kasih. Dulu dia adalah orang yang tidak sabaran, tapi karena Roh Kudus dia akan menjadi lebih sabar. Dia menjadi lebih lembut. Dulu dia tidak bisa mengontrol, tapi dia mulai bisa menguasai dirinya. Buah-buah roh itu saudaraku semakin manis, semakin manis. Layaknya sebuah buah. Mungkin di dunia ini ada buah dengan berbagai macam rasa. Saya masih ingat ada masakan apa itulah, ya. Masakan katakanlah cumi 3 rasa. Menunya cumi, tapi waktu dimakan ada 3 rasa kita rasakan. Saudaraku, di dalam kehidupan orang yang dipimpin roh, ada buah yang dihasilkan. Ada 7 rasa yang akan muncul. Akan ada 7 hal yang muncul. Orang yang ada di sekitarmu akan melihat dia semakin mengasihi. Di depan ini ada istri saya sudah 30 sekian tahun. Ditambah dengan masa pacaran udah hampir 40-an tahun lebih. Saya berharap dia akan melihat bahwa kasih saya semakin matang. Haleluya. Amin. Kelemah lembutan saya, penguasaan diri saya sudah jauh lebih matang. Harus ada buah yang dihasilkan. Dan pekerjaan yang kedua, tadi tolong ya tidak nampak PowerPoint-nya enggak apa-apa. Yang kedua adalah buah yang dihasilkan dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja menghasilkan buah. Maka pada akhirnya akan mengeluarkan, memunculkan, menerbitkan, apalah istilahnya. Dari buah-buah roh yang semakin dewasa, semakin matang. Maka akan mengeluarkan yang namanya karunia roh dari dalam diri orang tersebut. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, kalau tolong bisa next slide situ ya.
Nah tentu saya tidak akan bahas tentang karunia-karunia roh. Ya, dari 20-an karunia-karunia yang terdapat dalam 3-4 kitab itu mesti dibahas. Tetapi minimal begini misalnya, karunia iman, karunia pengetahuan, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia memimpin, karunia memberi, begitu banyak. Ya sebenarnya saya ada tabel-tabel di sini. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dari buah roh akan dihasilkan karunia-karunia roh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Roh Kudus turun atas diri seseorang, ada kuasa yang bekerja pada waktu orang terima Roh Kudus. Perhatikan, ada kuasa yang bekerja. Dan kuasa itu pertama-tama bekerja ke dalam diri kita. Yaitu dia mengerjakan dalam diri orang tersebut. Dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus tersebut adalah agar supaya orang itu berbuah dan menghasilkan buah. Ini yang tidak boleh saya lupakan. Ini hal yang tidak boleh saya lupakan. Seringkali orang-orang Pentakosta menjadi ejekan daripada orang-orang yang tidak terlalu percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Karena saudara mengabaikan bahwa sesungguhnya pada waktu Roh Kudus bekerja dalam diri kita, Roh Kudus itu bekerja untuk menghasilkan buah dalam hidup saudara. Baru saudaraku yang kedua, kuasa yang bekerja dalam diri seseorang tersebut. Pada waktu Roh Kudus bekerja dalam diri kita, pekerjaannya adalah bersifat ke dalam. Dia akan menghasilkan buah-buah, mungkin lebih gampang saudara pahami, dia akan menghasilkan karakter-karakter ilahi, sifat-sifat ilahi. Yang dulu sebelum kita kenal Tuhan susah minta ampun untuk dirubah. Susah, saya dulu ada seorang melankolis, salah satu sifat temperamen saya adalah melankolis plus yang lain. Dan oleh karena saya melankolis, kalau saya sudah marah sama seseorang itu bisa istilahnya dendam 7 hari 7 malam. Oh salah, bukan 7 hari 7 malam. Ya. Begitu lama. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, maka kasih muncul. Kelemah lembutan muncul, penguasaan diri muncul. Itu pekerjaan Roh Kudus ke dalam, mengubah. Tetapi saudara, pekerjaan Roh Kudus yang ke dalam itu sifatnya ingin keluar. Gereja adalah eklesia. Eklesia adalah ekaleo. Apa itu? Orang yang di luar itu yang berdosa dipanggil ke dalam. Dikeluarkan, ayo datang. Ekaleo, dipanggil masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah. Lalu orang tersebut yang sudah dipanggil diutus keluar. Itu gereja. Pekerjaan Roh Kudus datang dalam hidup kita. Bekerja ke dalam, menghasilkan buah-buah roh, karakter keluar. Tapi karakter itu, buah yang dihasilkan itu, sifatnya adalah dia bersifat keluar. Yaitu memanfaatkan untuk memunculkan karunia-karunia Roh Kudus bagi pekerjaan kerajaan Allah. Jadi buah-buah roh itu, dia juga akan keluar dan memunculkan karunia-karunia roh yang sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudaraku, sayangnya kebanyakan orang Kristen jauh lebih senang mendapatkan bagian yang kedua. Yaitu pada waktu Roh Kudus bekerja, dia ingin menampakkan keluar karunia-karunia roh. Menyembuhkan orang sakit, beriman, dan begitu banyak karunia yang lain ditunjukkan. Yang paling ekstrim adalah karunia bernubuat. Oh nanti akan terjadi ini. Semua orang katakan, wah dia nabi, luar biasa dia. Dia berbahasa roh lalu kemudian bernubuat. Dia tumpangin tangan orang rebah dan kemudian sebagainya. Kesembuhan ilahi dan sebagainya. Tidak ada yang salah di situ. Tapi dengar saya. Kebanyakan orang Kristen senang dengan bagian yang kedua ini. Dipakai Tuhan dalam tugas pelayanan. Dalam tugas-tugas pelayanannya. Kalau saya sedikit bersaksi memang di suatu proses orang bilang saya lebih banyak punya karunia mengajar. Karena pengajaran juga ada karunia. Salah satu karunia adalah pengajaran, memimpin, karunia mengajar, karunia mengembalakan. Ya, selain karunia nabi, saudara. Nah, saudara, tapi orang lebih banyak senang kejar ini. Pelayanan yang langsung menjangkau orang dan berdampak. Biasanya tampak dari talenta dan skill yang dimiliki orang tersebut
saat dia melayani dan Roh Kudus memperkuat hal itu dengan kuasanya. Orang sangat terpukau, orang sangat mendambakan itu. Wah, dia luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan karunia mengajar, karunia berkhotbah, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia memberi. Ada juga karunia memberi loh saudaraku. Dan sebagainya. Karunia menafsirkan roh, karunia berbahasa roh. Tapi sayangnya, biasanya kita tidak terlalu fokus kepada hal yang pertama. Banyak orang mengabaikan hal yang pertama, yaitu Tuhan ingin pertama-tama kita menghasilkan buah. Coba kita baca. Next slide. Kita baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya lihat di sini belum tampil. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Catat saja Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, bukankah ayat-ayat ini sedang berbicara mengenai karunia Roh Kudus yang bekerja luar biasa, yaitu karunia Roh Kudus yang berkembang di dalam diri seseorang. Dia bisa mengadakan mujizat, dia bisa mengadakan pelayanan-pelayanan lain yang disertai dengan tanda-tanda heran. Ayat ini membicarakan seperti itu. Tapi sayangnya saudaraku, kalau seseorang tidak berakar di dalam sesuatu yang Tuhan kehendaki lebih dulu, yaitu buah-buah Roh Kudus. Maka kita lihat saudaraku, apa yang dituliskan dalam ayat ini saudaraku, akan menyadarkan kita. Dikatakan ayat ini berkata dengan begitu luar biasa, dia mengusir setan demi nama Tuhan. Lihat saudaraku. Dia mengadakan mujizat-mujizat. Jelas ini menceritakan tentang orang-orang yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pelayanan terkenal. Tapi tidak sedikit. Tegar saya ini. Tidak sedikit dalam sejarah gereja. Bahkan pada akhir-akhir ini. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa itu. Tidak lama kemudian mereka jatuh dan mengalami kehancuran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita coba renungkan ayat ini sekali lagi. Kok bisa? Kok bisa seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mengadakan mujizat, mengusir setan, kok bisa orang yang mengadakan mujizat dengan karunia-karunianya, tapi Tuhan berkata dengan begitu jelas, aku tidak mengenal kamu. Saudara, tentu saja hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Bukankah semua yang dikerjakan oleh anak Tuhan itu adalah demi nama Tuhan? Saudaraku, mereka memakai nama Yesus dan melayani secara spektakuler dengan luar biasa. Tapi Tuhan jelas berkata, aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Matius pasal 12 ayat 33, next slide. Matius 12 ayat 33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Lukas 6:44a. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudara, ayat-ayat ini berkata sebuah pohon itu dikenal dari buahnya, bukan? Kita bisa saja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tapi tetap saja Tuhan tidak mengenal kita. Karena Tuhan hanya ingin mengenal kita dan dikenal bukan dari pekerjaan-pekerjaan yang kita tonjolkan. Tapi dari buah-buah yang kita hasilkan. Dari hasil buah Roh Kudus di dalam diri kita lah kita akan dikenal oleh Bapa kita. Dari buah-buah yang kita hasilkan, orang akan mengenal siapa Tuhan kita. Bukan dari perbuatan-perbuatan yang spektakuler itu.
Itu dibutuhkan, yes dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Memperlengkapi saya supaya saya bisa membantu pekerjaan Tuhan diperluaskan. Tapi jangan pernah lupa bicara tentang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Itu bukan kita yang menghasilkannya. Tapi Tuhan yang menghasilkannya. Tuhan yang bekerja dalam diri saudara. Kita hanyalah alat. Jangan pernah mengklaim seseorang diselamatkan karena saya. Saudara disembuhkan karena saya. Saudara diberkati karena saya. No. Kita hanya kalau orang itu ada buah roh di dalam dirinya. Waktu dia dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Dan ada orang yang diselamatkan. Ada orang yang disembuhkan. Itu bukan karena dia. Buah roh yang dalam dirinya mengakui bahwa itu adalah karena kuasa Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin saudaraku pada hari ini. Saya ingin mengingatkan saudara, dari buah-buah Roh Kudus dalam diri kita lah, kita akan dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, atau mungkin saudara bilang begini, mungkin dunia tidak terlalu mengenal saudara. Sekalipun saudara menghasilkan buah, dunia tidak mengenal saudara, tidak apa. Tapi Tuhan mengenal saudara, haleluya, amin. Kenapa engkau harus malu dengan dunia, tapi engkau tidak malu dengan Tuhan? Jauh lebih baik orang tidak mengenal kita karena kita hanya memperlihatkan buah-buah roh. Tidak semata-mata melulu karunia-karunia roh. Dunia tidak mengenalmu. Tuhan Yesus saya tidak dikenal. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapakku mengenal kamu. Haleluya. Daripada saudara begitu spektakuler tetapi Tuhan katakan, oh sorry aku tidak mengenal kamu. Saudaraku pelayanan saya, pelayanan saudara apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini. Kalau didasari oleh buah Roh Kudus. Biasanya memang tidak terlalu heboh untuk mempromosikan diri. Memang saudara akan dianggap biasa-biasa saja. Karena tidak ada hal yang spektakuler. Saudara hanyalah orang-orang yang bertumbuh dalam buah-buah roh. Tetapi saudaraku, kalau saudara sudah waktunya. Tidak ada yang mustahil dari buah-buah roh yang Tuhan yang sudah munculkan, yang sudah hasilkan. Saudara juga akan diangkat Tuhan. Dan akhirnya engkau akan dikenal, minimal akan dikenang, minimal engkau akan dipermuliakan oleh orang-orang di sekitarmu. Karena buah yang engkau hasilkan. Bukan dari jenis-jenis pelayanan spektakuler yang engkau lakukan. Saudaraku selalu ada, tidak pernah ada bintang di dunia ini. Bintang itu akan digantikan dengan bintang-bintang lain yang lebih bersinar. Tetapi Tuhan kita tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Tokoh-tokoh hebat di dunia ini, akan ada masanya dia akan hilang. Saudara zamannya Billy Graham begitu terkenal. Ada masanya Benny Hinn begitu terkenal dan begitu macam. Tapi kalau nama yang dikenal bukan Yesus yang dikenal, kita keliru. Yang Tuhan mau adalah buah roh dalam hidup kita dihasilkan. Saudaraku ada banyak sekali pelayanan yang bisa memang berkembang dengan luar biasa. Supaya Injil bisa diberitakan. Semua itu tentu saja baik. Tapi jangan pernah lupa pada hari ini hal yang pertama yaitu buah Roh Kudus. Hal ini harus menjadi peringatan saya. Peringatan kita semua. Jangan sampai segala pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, dunia marketplace, saudara sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai apa saja di dalam pelayanan dunia ini. Tidak melulu pelayanan itu di mimbar ini, tapi dimanapun engkau ada, engkau sedang melayani Tuhan. Saudaraku saya mau katakan jangan sampai saudaraku, hal-hal yang kita lakukan di dunia ini selama ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Namun satu kali kelak semuanya tersebut akan menjadi sia-sia. Dan itu akan menjadi sia-sia pada waktu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ingatlah sekali lagi dan percayalah bahwa Tuhan akan mengenal kita dari buah-buah yang kita hasilkan. Kalau kita diberikan Roh Kudus, kuasa itu bekerja dan akan memunculkan dari dalam diri kita dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Barulah selanjutnya kuasa Tuhan itu akan memakai saudara dengan karunia-karunia roh. Saudaraku, bukankah secara sederhana kalau saudara satu saat bisa saja melihat seseorang dengan cara yang luar biasa.
Dia mendemonstrasikan karena salah satu jenis karunia roh adalah karunia manifestasi Roh Kudus. Hal-hal yang bersifat supranatural. Ada orang ditumpangkan tangan tapi kemudian dia menjadi sembuh. Tapi di balik itu ternyata saudara lihat, wah ternyata istrinya ada 2. Oh ternyata dia sopirnya ditempeleng. Menurut saudara pada waktu saudara melihat itu, apa artinya? Tidak ada yang dipermuliakan Tuhan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan orang-orang di sekitar kita akan melihat buah-buah dalam hidup kita. Saudaraku, saya 6 bersaudara. Tidaklah mudah untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara. Kalau sampai saat ini Pak Cuncun masih sebut saya kalau ngomong itu Pak Pendeta, Pak Pendeta. Itu di satu sisi menjadi beban. Tapi di sisi lain saya merasa harusnya itu merupakan hal positif yang memang harus saya keluarkan. Saudaraku, ada banyak orang-orang, ada teman-teman kita di sekitar kita. Ada teman-teman hamba-hamba Tuhan di sekitar kita. Apa sikap mereka terhadap kita? Sekalipun saudara melayani di sebuah gereja yang besar, tapi kalau mereka yang mengenal saudara tidak pernah melihat buah dalam hidup saudara. Apa artinya engkau dikenal oleh manusia, tapi Tuhan tidak mengenal engkau? Pelayanan saudara dan saya sama saja, di mimbar ini atau di mana saja sama di mata Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan di muka bumi ini, engkau kerjakan buat aku. Dan pada waktu saudara melayani di dunia ini, di mana saja, dan orang melihat buah roh, maka Tuhan katakan, aku mengenal engkau. Satu saat, murid-murid datang kepada Yesus. Ayat ini begitu rema dalam diri saya. Mereka datang dan melapor. Tuhan Yesus, saya baru saja memenangkan sekian jiwa. Ada 2 orang yang disembuhkan, yang timpang berjalan, yang tuli mendengar dan sebagainya. Luar biasa, mereka menceritakan semua yang mereka kerjakan untuk mempermuliakan Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tahu dalam dialog ini, dalam Alkitab ada saudara. Tuhan katakan kalau engkau ingin menyenangkan aku, kalau engkau ingin membuat aku bersuka cita, milikilah true fellowship. Milikilah persekutuan yang benar dengan aku. Apalah artinya engkau hebat tapi engkau tidak pernah memeluk Tuhan dan Tuhan tidak pernah memeluk kita. Tidak pernah ada Yesus dalam hidup kita. Dari mana kita tahu kita tidak ada Yesus? Karena tidak ada buah-buah yang dihasilkan. Kurala bayasan. Mari kita dudukkan kepala. Haleluya Yesus. Halabakara sandara bakaraje. Ora bapa siapa para bakuriala masikiara labaya sandala bala. Huriala bapa sikiara labara sandala bakara labaya sandala bayakara. Tuhan, inilah waktunya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini bertumbuh ya Tuhan. Dan kami sedang mengikuti satu trek perjalanan pertumbuhan rohani kami Tuhan di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanan berkayu salib. Dan Kau menyelamatkan kami supaya hidup kami menjadi terang Tuhan. Dan terang kami itu berdampak. Dan dampak itu kami nyatakan melalui pelayanan kami dimanapun. Dan hari ini lengkapi kami Tuhan untuk pelayanan kami kerjakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya ingin undang Ibu Maria untuk maju ke depan. Kita langsung berdoa buat firman Allah. Mari Ibu Maria. Dan biar kiranya kita Tuhan tolong. Haleluya. Menyenangkanmu. Haleluya. Senangkanmu. Haleluya Yesus. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku. Senangkan hati. Hanya itu kerinduanku.
kasih Roh Kudus, terima kasih. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh Rabatakarayase. Amin Tuhan. Itulah kerinduan kami pada pagi ini Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Bukan sekedar kami boleh bersaksi kehidupan kami, tapi kami mau menjadi saksi menghasilkan buah. Kami mau diproses oleh Engkau Tuhan, bagaikan keluar sebagai emas yang murni Tuhan. Boleh menghasilkan buah-buah Tuhan, yang manis, yang indah dilihat orang ya Bapa, yang sehingga orang boleh menikmati hasil buah itu ya Bapa. Oh, pertumbuhan akan terjadi pada pagi ini Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan, mereka boleh bertumbuh, kami boleh berbuah Tuhan, bahkan boleh berbuah lebih lebat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biar kami mau setiap hari, setiap pagi, oh kami boleh disiramkan oleh vitamin daripada firman-Mu Tuhan, sehingga pertumbuhan akan terjadi. Kami akan menghasilkan buah melalui penyiraman dari rohani kami, melalui kebenaran firman-Mu. Daripada saat teduh kami setiap pagi ya Bapa, kami boleh menghasilkan buah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkatin hamba-Mu Pendeta Yusak yang sudah menyampaikan kebenaran Allah ini. Tuhan, Engkau pakai beliau Tuhan untuk menjadi saksi bagi kami sekalian Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami. Bahkan dalam pelayanannya Tuhan, Engkau berkatin Tuhan bagi keluarganya, bagi istri, anak, mantu, cucu mereka. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran Allah pada pagi ini. Kami terima firman-Mu Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Bersama saya katakan amin. Mari kita angkat tangan kita akan pulang membawa berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan kemurahan Allah Bapa kita bersama dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dengan tangan terangkat kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.